Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melista Aulia dengan NIM 2024-081036. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan fase UAS untuk mata kuliah APB dan juga P3L yang berjudul Arsitektify Building Dreams Design Future. Oke, yang pertama untuk industri arsitektur di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hunian dan juga renovasi. Namun ada satu hal permasalahan besar yang belum terselesaikan, yaitu tidak ada platform yang mempertemukan klien dan juga arsitek freelance secara terstruktur, aman, dan juga efisien. Jadi, selama ini klien harus mencari arsitek melalui media sosial atau marketplace yang tidak terintegrasi dan juga komunikasi hanya dilakukan dengan WhatsApp, tidak ada kontrak formal dan yang paling beresiko adalah pembayaran yang tidak memiliki sistem pengamanan. Jadi memiliki resiko penipuan dari kedua belah pihak. Nah, dari sini muncullah 5 rumusan masalah yang kami identifikasi. Yang pertama, pencarian arsitek yang tidak terintegrasi. Lalu yang kedua, informasi arsitek tidak terstandarisasi. Yang ketiga, komunikasi tanpa sistem. Lalu yang keempat, tidak ada kontrak kerja formal. Yang kelima, sistem pembayaran beresiko karena tidak ada mekanisme escrow. Jadi sebagai solusi kami mengembangkan Arsitektify sebagai platform digital berbasis mobile yang menghubungkan klien dan juga arsitek secara terstruktur, aman, dan juga efisien. Jadi dalam satu platform ini klien bisa mencari arsitek berdasarkan spesialisasi, lokasi, pengalaman, dan juga harga. Nah, di sini terdapat dua jenis layanan terdapat dua jenis layanan yaitu konsultasi chat dan juga konsultasi proyek desain. Jadi mulai dari proses, mulai dari komunikasi, pengelolaan file desain, semua dilakukan dalam satu aplikasi. Nah, kami menganalisis proses bisnis baru pada Certify dengan mengidentifikasi 3 elemen utama, yaitu ada aktivitas, aktor, dan juga objek. Terdapat 20 aktivitas utama dalam sistem, mulai dari pendaftaran akun, pencarian, booking, konsultasi, dan juga payment. Nah, untuk aktornya, di sini terdapat 4 aktor. Ada klien, arsitek, sistem Arsitektify, dan juga payment gateway. Lalu dari sisi objek kami mengidentifikasi ada 9 objek utama beserta properti dan juga relasinya mulai dari user, booking, kontrak digital, file design hingga rating dan juga ulasan. Seperti itu. Nah, untuk relasi antar objek kami visualisasikan dalam BPNN yang menggambarkan seluruh alur proses bisnis dari keempat sudut pandang. Dari klien, lalu ada arsitek, ada sistem, dan juga payment gateway. Ini untuk BPN kami. Dan juga sini ada link untuk bisa melihat lebih jelas BPNN-nya. Itu. Nah, di sini ada perbedaan proses bisnis baru dan juga proses bisnis lama. Mulai dari aspek pencarian arsitek untuk proses bisnis lama dilakukan hanya secara mandiri, jadi melalui media sosial itu dicari sendiri. Tapi kalau yang baru di sini ada fitur pencarian arsitektify dengan filter spesialisasi. Nah, di sini juga ada berbagai macam aspek, mulai dari pemesanan layanan, kontrak kerja, lalu ada komunikasi dan dokumentasi, pengelolaan file desain, sistem pembayaran, pembatasan revisi, dan juga rating dan ulasan. Nah, ini adalah deskripsi aplikasi yang sudah aku jelaskan tadi. Arsitektiva adalah platform digital berbasis aplikasi yang menghubungkan klien dan juga arsitek. Oke, nah selanjutnya masuk ke diagram-diagram. Di sini ada 5 alur, ada register, search, booking, konsultasi, dan payment. Oke, untuk tampilan yang lebih jelas, di sini aku akan menjelaskannya melewati Draw.io. Di sini terdapat tiga swimline. Ada klien, sistem, dan juga arsitek. Dimulai dari menampilkan payment sukses pada klien. Di sini sistem akan menawarkan
tipe manakah yang klien pilih? Apakah tipe satu atau tipe 2? Kita masuk ke tipe satu di sini. Untuk bagian tipe satu ini hanya berfungsi untuk konsultasi chat saja. Jadi di sini klien dia akan mengirim pesan sesama arsitek. Jadi untuk bertanya-tanya terkait proyek-proyek yang ingin dilakukan oleh klien tersebut seperti itu. Nah, jika klien sudah merasa cukup, dia akan mengakhiri sesi konsultasi. Tapi kalau misalkan masih ingin konsultasi, dia akan mengulang alurnya. Jika sudah, klien akan mengakhiri sesi konsultasi. Lalu, sistem akan menampilkan menu rating dan juga ulasan. Lalu kalian akan mengisi. Selanjutnya, jika sudah mengisi rating dan ulasan, alurnya terhenti sampai di situ saja. Tapi kalau misalkan klien memilih tipe 2, nah di sini sistem akan mengenerate kontrak kerja, lalu di sini klien dan juga arsitek akan mereview dan tanda tangan kontrak kerja. Lalu setelah itu mereka akan berkonsultasi. Nah, jika misalkan konsultasi sudah merasa cukup, arsitek akan mulai mendesain. Tapi kalau misalkan belum cukup, dia akan mengulang untuk bagian konsultasinya. Di sini arsitek mulai mendesain, lalu jika sudah selesai dia akan mengupload file desainnya. Nah, di sini klien akan mereview file desain tersebut. Apakah ada revisi atau tidak? Jika ada revisi, di sini dia akan memberikan feedback revisi dengan maksimal 3 kali. Lalu di sini arsitek akan merevisi file desain dan di sini akan terulang. Jika file tidak direvisi, di sini akan menampilkan menu pelunasan. Jadi ketika klien sudah puas dengan hasilnya, klien langsung diarahkan ke menu pelunasan. Nah, di sini klien akan melakukan pelunasan. Jika sudah masuk atau sudah berhasil pelunasannya, arsitek akan menandai bahwa proyek ini telah selesai dan sama seperti sebelumnya, sistem akan menampilkan menu rating dan ulasan dan klien harus mengisi menu tersebut. Dan di sini jika sudah tersimpan atau terupdate, arsitek bisa melihat rating dan juga ulasan dari klien dan alurnya selesai. Oke, selanjutnya ada class diagram. Nah, pada kelas diagram konsultasi terlihat bagaimana struktur kelas itu saling terhubung. Sini ada payment success page menjadi titik awal dengan atribut seperti invoice, jenis layanan, status pembayaran, dan juga pesan konfirmasi. Jadi halaman ini memiliki metode untuk menempelkan konfirmasi dan navigasi ke halaman konsultasi. Di sini ada consultation controller. Nah, jadi metode utamanya ada show halaman konsultasi lalu proses kontrak. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini controllernya berinteraksi dengan berbagai service. Ada consultation service, ada rating service, chat service, kontrak service. Nah, setiap service terhubung ke repositori masing-masing dan data akhirnya tersimpan ke database melalui kelas-kelas DB. Jadi ada DB project, DB RAB, DB kontrak, DB chat, dan juga DB rating. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke sequence diagram. Nah, untuk sequence diagram konsultasi di sini menggambarkan komunikasi antar objek secara kronologis. Jadi di sini ada aktor yang terlibat adalah klien arsitek. Lalu ada payment success page, consultation controller, project consultation, chat consultation, payment consultation service, contract service, chat service, file design service, rating service, hingga database. Jadi di sini aluran dimulai saat klien itu eh, menekan tombol konfirmasi di payment success page. Seperti itu. Kita masuk lagi ke sini. Nah, masuk ke rancangan database dan tabel. Dari sisi database, kami merancang struktur yang terdiri dari tabel-tabel user, lalu ada DB arsitek, ada DB booking, project, payment, kontrak, chat, file design, lalu juga ada DB RAB, DB portofolio, DB jadwal, dan juga DB rating. Seperti itu. Di sini ada rancangan database kami. Nah, untuk sorry.
Nah, untuk relasi antar tabel, mengikuti pola bisnis yang ada. Misalnya, satu booking menghasilkan satu proyek. Lalu suatu proyek memiliki satu kontrak digital. Dan satu proyek dapat memiliki banyak file desain serta banyak pesan chat. Jadi semua relasi ini dirancang untuk memastikan integritas data dan efisiensi query dalam mendukung seluruh fitur arsitek DeFi. Nah, yang bagian terakhir itu adalah rancangan antarmuka atau UI. Sini aku akan menjelaskannya melewati. Oke, jadi ini adalah splash screen dari arsitek DeFi. Sini kami merancang termuka yang bersih dan intuitif untuk mendukung pengalaman pengguna yang mulus. Nah, ini ada onboarding screen. Nah, di sini ada eh, halaman login dan juga register. Di sini, ketika klien belum memiliki akun, dia harus mendaftar terlebih dahulu, tapi jika sudah, dia bisa langsung login. Nah, selanjutnya ini adalah homepage. Nah, ini untuk mengeksplorasi arsitek. Selanjutnya di sini ada tampilan search. Nah, jadi di sini dia bisa mencari arsitek sesuai filter yang dia mau berdasarkan spesialisasinya, lalu pengalamannya, harganya seperti itu. Selanjutnya di sini ada halaman booking. Nah, di tampilan ini adalah tampilan untuk klien itu membooking atau ingin menggunakan jasa dari arsitek yang mana. Seperti itu. Ini ya, booking story. Jadi kayak desain-desain yang lalu tuh sama arsitek siapa, ini tempel di sini. Lalu selanjutnya ada menu chat atau komunikasi. Nah, di sini adalah tempat komunikasi antara klien dan juga arsitek. Itu lalu bagian. Nah, ini. Nah, ini ketika project telah selesai dan bisa misi rating untuk eh, untuk arsitek itu. Nah, masuk ke bagian profile. Nah, di sini akan ada tampilan dari klien. Sorry, ada profil dari klien, lalu ada biodatanya, lalu sudah ada berapa proyek yang telah dilakukan oleh klien dengan berapa arsitek, jadi ada 8 arsitek. Seperti itu. Kalau kita upload, dia akan mengupload. Oke. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya terkait laporan UAS dari mata kuliah APB dan juga P3L. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.